Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadal yawm yawmul itsnain sadis asr in syahri September 2024 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari di kitab Tauhid. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Bunda, hadatsana Syu'bah, sami'a Mansur wal A'mash, sami'a Sa'ad bin Ubaidah, an Abi Abdurrahman, an Ali radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana bi janazatin fa akhadha 'udan fa ja'ala yanqutu fil ardi fa qala ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Qalu ya Rasulullah alla natakilu. Qala i'malu kullu muyassarun. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah, an Mansur wal A'mash, an Sami'a Sa'ad ibn Ubaidah, an Abi Abdurrahman, an Ali radhiyallahu anhu, annahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fil janazah fa akhadha 'udan fa ja'ala yanqutu fil ard wa qala ma minkum min ahadin illa kutiba maq'adahu minan nar aw minal jannah. Qalu ya Rasulullah ala nattakilu. Qala i'malu kullu muyassarun fa amma man a'ta wattaqa. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Bundar, hadatsana Syu'bah, an Mansur wal A'mash, sami'a Sa'ad bin Ubaidah, an Abi Abdurrahman, an Ali radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana fi janazatin fa akhadha 'udan fa ja'ala yanqutu fil ardi fa qala ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Qalu ala natakilu. Qala i'malu fa kullun muyassarun. Al-ayat laqad a'ta wa taqa. Iqra'u Daifah Fitum. Bismillah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Gundar, hadatsana Syu'bah, an Mansur wal A'mash, sami'a Sa'ad bin Ubaidah, an Abi Abdurrahman, an Ali radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana fi janazatin fa akhadha 'udan fa ja'ala yanqutu fil ard fa qala ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Qalu ya Rasulullah la nattakilu. Qala i'malu fa kullun muyassarun fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa qala li Khalifah ibnu Khayyat, haddatsana Ma'mar sami'tu abi an Qatadata an Abi Rafi' an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban indahu walabat au qala sabaqat rahmati ghadabi
fahuwa indahu fauqal arsy. Di dalam hadis di kitab Tauhid ini Al-Imam Al-Bukhari akan membahas perkara tentang permasalahan dari qadar juga, yakni Alkitab. Maknanya semua yang telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi, itu semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Maka Usamah akan belajar jam 11.30 di Masjid Muqbil Al-Wadi'i, sudah tertulis dulu. Dan ternyata sekarang belajar. Dan begitupun semua orang yang berada dimanapun, dia sudah tertulis di Lauh Mahfuz akan apa yang akan dia lakukan dan akan dilakukan dan telah dilakukan. Maka ini pembahasan dari Al-Qadar. Adapun kelompok Al-Jabriyah yang mulai lahir, kelompok sesat dari Qadariyah oleh gembongnya Ma'bad Al-Juhani yang berada di Irak, yang masih para sahabat hidup. Maka Yahya ibnu Ya'mur, seorang tabi'i, sengaja pergi ke Madinah dan berharap untuk bertemu sahabat, menanyakan perkara di Irak yang menjadi perkara yang gonjang-ganjing. Dikatakan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Dengan syubhat, kalau Allah mengetahui yang akan terjadi berarti Allah zalim. Bagaimana? Bingung kan? Bagusnya tidak usah diperdalam, namun maknanya di sini zalim karena Allah menciptakan perempuan pelacur. Nah, bagaimana perempuan pelacur ini ujung-ujungnya masuk menjadi penghuni neraka? Maka jika Allah tahu, Allah akan zalim kepada hambanya, memasukkan api neraka. Maka akhirnya mereka mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ini lebih parah lagi. Menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan makhluk dan tidak mengetahui ujung dari makhluk tersebut bagaimana. Bagaimana keadaan masa depannya. Maka ini perkara lebih parah dari hanya sekedar Allah mendolimi. Maka di pelajaran yang telah lalu tidak ada pembahasan bahwa Allah itu mendolimi kepada hambanya. Allah menciptakan seorang pelacur, maka kemudian dia akan diadab di api neraka. Dan Allah menciptakan seorang santri yang kemudian menuntut ilmu dan menjadi dai, kemudian berdakwah dan dia masuk surga. Maka dari dua kasus ini tidak ada permasalahan Allah zalim dan Allah tidak mendolimi dan seterusnya. Maka di hadis yang telah kita baca, fanatakilu ya Rasulullah, di hadis Ali dan di hadis yang telah lampau juga. Maka apa kata Nabi? Kullun muyassar lima khuliqalahu. Semua orang penduduk neraka dan penduduk surga telah dimudahkan baginya untuk melaksanakan apa yang menyebabkan masuk surga dan masuk api neraka. Maka tidak ada yang mengatakan bahwa Allah zalim di saat menciptakan perempuan pelacur, melaksanakan prostitution setiap malam, kemudian mati dalam keadaan perzinaan dan dimasukkan api neraka. Tidak. Karena apa? Karena Allah telah memberikan pilihan dan kemudian dimudahkan kepada pilihan tersebut. Maka perempuan ini pun telah melaksanakan perzinaan yang menyebabkan dia berdosa dan sampai meninggal tidak bertaubat, akhirnya menyebabkan masuk api neraka. Maka ini bukan dari kedzaliman. Allah memberikan ilmu dengan diutusnya para rasul dan para ulama yang menjadi pewaris para rasul, dan ijma para ulama mengatakan bahwa zina itu haram
dan semua orang membenci perbuatan zina. Maka permasalahan seperti ini permasalahan yang jelas. Maka perempuan ini terus melaksanakan perbuatan yang haram. Maka akhirnya dia menjadi penghuni api neraka. Ini bukan kedzaliman Allah. Dan juga seseorang yang belajar menuntut ilmu, mengetahui berbagai ilmu, kemudian dia menjadi da'i ilallah dengan Al-Quran dan sunnahnya. Maka kemudian Allah matikan dia menjadi orang yang soleh, dipuji oleh manusia di dunia, dan dimasukkan kepada surga di hari akhirat. Ini pun bukan dari kedzaliman atau ketidakdzaliman Allah atas hamba ini. Maka di hadis yang telah lalu, kullu muyassar liman khuliqalahu. Penduduk surga akan masuk dengan surga dengan perbuatannya. Dimudahkan oleh Allah. Fa'amma man a'ta wattaqa. Kemudian membaca Nabi ayat ini di hadis yang lalu. Maka begitu pun di sini. Kelompok Al-Qadariyah menafikan tentang permasalahan kitab, bahwa Lauh Mahfud dan semua ilmu Allah itu telah dicatat, apa yang akan terjadi telah dicatat, itu dinafikan oleh mereka. Maka hadis ini masih dalam pembahasan Al-Qadar. Kemudian faidah di sini, waqala li Khalifah Ibnu Khayyat. Apakah hadis ini adalah hadis yang mu'allaq atau tidak? Karena lafadznya waqala li. Maka kita katakan, kita bisa mengatakan mu'allaq atau tidak mengetahui siapa Khalifah Ibnu Khayyat. Kalau diketahui bahwa dia adalah gurunya Imam Al-Bukhari, maka bukan mu'allaq. Karena definisi mu'allaq adalah Al-Bukhari memotong sanad, langsung meriwayatkan kepada orang yang tidak dia dengar. Contohnya qala Laits ibnu Sa'ad di zaman Imam Malik di tabaqah yang ke-7 min itba'ut tabi'in. Maka Al-Bukhari tidak mendengar dari Laits ibnu Sa'ad, bahkan qala Az-Zuhri. Maka ini jelas mu'allaq. Namun di sini waqala li Khalifatu Ibnu Khayyat. Maka apakah ini mu'allaq? Jawabnya tidak. Tidak dari segi apa? Pertama, dari segi lafaz. Qala li, bahwa dia berkata kepadaku. Maka wallahu alam termasuk dari sigatu tasrih. Berkata kepadaku. Sama seperti akhbarona, hadatsani, namun lafadznya qala li. Kalau tidak ada kalimat li, bisa jadi sigoh yang bukan tasrih, yang biasa dipakai oleh mudallisin, an wa qala, berkata fulan atau dari fulan. Namun di sini qala li, telah berkata kepadaku. Dan begitu pun disebutkan qala li Khalifatu dengan marfu, berarti dia fa'il. Maka berkata Al-Bukhari, berkata kepadaku, dan fa'ilnya di sini adalah Khalifah. Ini syahin, syahin ma'akum. Maka di sini Khalifah Ibnu Khayyat, yang diinginkan di sini adalah Khalifah Ibnu Khayyat hat syahin fi baiti. Khalas, ijlis. Maka Khalifah Ibnu Khayyat Al-Basri, dan dia termasuk dari gurunya Imam Al-Bukhari, dan dia hidup di tabaqah yang ke-10. Dan tabaqah yang ke-10 dari gurunya Imam Al-Bukhari. Maka di sini jelas bukan dari hadis mu'allaq. Maka hadis mu'allaq dari jenis yang dhaif, maka di sini bukan dari jenis yang dhaif. Maka diketahui sekarang dari mana hadis ini tidak mu'allaq, padahal lafadznya qala. Pertama, qala li lafadz tasrih, berkata kepadaku Khalifatu. Maka Khalifah di sini fa'il, berarti Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya Khalifah. Kedua, melihat kepada tabaqah,
Khalifah tabaqahnya ke-10. Seperti guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang di tabaqah ke-10 seperti Imam Ahmad, Musaddad ibnu Musarhad, juga Abul Yaman, Hakam ibnu Nafi' dan yang lainnya. Maka dia pun di tabaqah yang ke-10. Adapun dari segi rutbah, maka disebutkan oleh para ulama bahwa dia rawi yang saduq hasanul hadis. Hadisnya pas-pasan. Seperti dikatakan oleh Imam Abi Dawud As-Sijistani, la ba'sa bihi. Dan begitu pun berkata Abu Hatim Ar-Razi, maradiya Abu Zur'ah, bahwa Abu Zur'ah dalam keadaan tidak ridho kepadanya. Dan begitu pun berkata Abu Hatim, la uhaddits anhu, aku tidak meriwayatkan darinya. Huwa ghairu qawi, dia tidak begitu kuat. Dan berkata Ibnu Adi mustaqimul hadis saduq, bahwa dia hadisnya selamat, bagus, lurus. Namun dia adalah rawi yang saduq. Dan didhaifkan oleh sebagian ulama seperti Ali Ibnul Madini qala dhaif, seperti juga Abu Hatim. Dan berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah muqaribul hadis, bahwa rawi ini hadisnya mendekati. Maka dari ilmu yang telah kita pelajari di ilmi jarhi wa ta'dil, bagaimana kalau begitu kedudukan rawi ini, wallahu a'lam, rawi ini lebih baik kita hukumi saduq. Dan apa yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Takrib, saduqun rubama akhta'a wa kana akhbariyan allamah ahadul hufad min suyukh Al-Bukhari. Maka ini ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa dia saduq. Maka rawi ini derajatnya hasanul hadis. Dan dia dari Sahih Al-Bukhari, sehingga hadisnya bersambung, bukan mu'allaq. Kemudian meriwayatkan dari Mu'tamir. Siapa Mu'tamir? Ibnu Sulaiman At-Taimi. Dan Mu'tamir di sini dalam keadaan sikoh, disikohkan oleh Abu Hatim dan juga para ulama yang lain seperti Muhammad ibnu Sa'ad dan Yahya ibnu Ma'in mensikohkannya pula. Dan beliau selalu meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Yarwi an Abi, dia Mu'tamir ibnu Sulaiman bin Tarkhan. Maka bapaknya Sulaiman ibnu Tarkhan. Maka Sulaiman ibnu Tarkhan di tabaqah yang keempat dari sigar at-tabi'in. Maka Mu'tamir derajatnya sikoh, ibnu Sulaiman. Adapun bapaknya Sulaiman ibnu Tarkhan, maka derajatnya di atas sikoh, atau kedua-duanya bisa dikatakan sikoh, namun bapaknya lebih masyhur karena bapaknya lebih tinggi derajatnya, dia tabi'i. Dan yang kedua, para ulama banyak sekali memuji tanpa menyebutkan kekurangan dari hafalannya. Maka Sulaiman ibnu Tarkhan Abul Mu'tamir, dia di atas derajat sikoh. Maka kalau di sanad disebutkan haddatsana Mu'tamir an Abi, seperti di sanad ini, maka Mu'tamir ibnu Sulaiman an Abi Sulaiman ibnu Tarkhan, maka itu yang selalu di dalam Sahih Al-Bukhari. Haddatsana Mu'tamir sami'tu Abi, qala Mu'tamir haddatsana Abi. Maka Abi di sini Mu'tamir, bapaknya Sulaiman ibnu Tarkhan. An Qatadah,
Qatadah ma'ruf sering diulang Ibnu Di'amah As-Sadusi, yang mana dia hampir sama seperti Mu'tamir, sama-sama di Tobaqoh yang keempat. Dan Qatadah seorang tabi'i yang buta, namun buta penglihatannya dan sangat melihat hatinya. Maka dia Allah berikan ganti dari mata orang lain untuk menghafal membaca. Iya, antum membaca dulu baru menghafal. Maka Qatadah ibnu Di'amah tidak bisa membaca, dan dohirnya pada zaman itu tidak ada huruf braille, dan jika ada pun susah didapatkan. Maka dulu Qatadah mengandalkan dari hafalannya, yang mana di sini disebutkan dari kekuatan hafalan Qatadah, karena idza sami'a syai'an allaqahu. Dulu jika dia menghafal sesuatu, dia mendengar sesuatu, maka dia pasti menghafalnya. Sehingga jika dia keluar rumah ke pasar, dia akan menutup hidungnya, iya, biar tidak masuk hafalan-hafalan. Iya, jadi tiap ke pasar begini, karena pasarnya bau. Alhasil itulah Qatadah menutup telinga agar tidak didengar musik, agar tidak didengar orang-orang yang sibuk bersumpah, wallah aku membelinya 20.000, aku jual 30.000, padahal dia belinya 5.000, untungnya besar. Al-muhim, itulah kedudukan Qatadah. Namun selain dia ahlul hadis dan ahlu tafsir, tafsir Qatadah sangat dicari karena dekat kepada Nabi dan juga sanadnya sahih seperti yang kita selalu dapati. An Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurai, an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah. Itu kalau di tafsir At-Tabari. Tapi kalau di kitab tafsir yang lain seperti tafsir Abdul Razak, siapa sanadnya? An Abdul Razak, an Man, an Ma'mar, an Qatadah. Maka Abdul Razak As-San'ani lebih tinggi dari rutbah dibanding dengan Imam At-Tabari. Imam At-Tabari sezaman dengan Al-Bukhari. Abdul Razak Ibnu Hammam bahkan gurunya Imam Ahmad, guru-gurunya Al-Bukhari. Sehingga sanadnya kepada Qatadah hanya butuh satu. Siapa? Ma'mar. Dan Abdul Razak an Ma'mar an Qatadah. Ini sanad yang biasa di tafsir Abdul Razak kepada Qatadah. Maka Qatadah di sini meriwayatkan an Abi Rafi'. Maka siapa Abu Rafi' di sini? Abu Rafi' adalah Nufai ibnu Rafi', dan dia Al-Madani, dan tinggal kemudian di Basrah, jadi Al-Basri. Dan dia adalah rawi yang di atas derajat thiqah, dan dia di Tabaqah yang kedua. Maka dia termasuk kibar at-tabi'in, dan bahkan sebagian dari ulama ahlu tarikh mengatakan dia hidup di zaman jahiliyah. Maknanya di zaman Nabi masih hidup, dia telah lahir, namun belum masuk Islam, masih jahiliyah. Kemudian setelah itu masuk Islam. Lalu bagaimana meriwayatkan hadis ini? Boleh meriwayatkan hadis, tapi setelah dia masuk Islam baru diterima. Adapun kafir tidak diterima khobarnya. Mana dalil bahwa kafir tidak diterima hadisnya? Allah yaqul in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik menyebarkan berita, jangan langsung dipercaya. Ini orang fasik, muslim tetapi fasik, tukang dusta dan pemalak, tukang bohong, maling, dan seterusnya. Maka orang tidak percaya dengan ucapannya.
Maka bagaimana dengan orang kafir? Kalau muslim yang buruk akhlaknya tidak diterima, bagaimana dengan orang kafir? Itu pendalilan orang-orang kafir tidak diterima khobarnya di dalam Islam. Kemudian selesai dari sanad yang pertama, maka kita masuk kepada hadis yang kedua. Karena hadis ini yang berikutnya sama. Haddatsani Muhammad bin Abi Ghalib. Haddatsana Muhammad bin Ismail. Haddatsana Ma'mar. Sami'tu Abi yaqulu haddatsana Qatadah anna Aba Rafi' haddatsahu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalqa inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Maka lafadznya pun hampir sama, cuman pertanyaan yang besar. Siapa yang menjawab? Wes, jawab. Atau siapa di sini? Iya, Sa'ad. Dengar Wes nih, bisa jawab apa tidak? Ayo jawab. Soalnya dikasih belum? Belum tahu. Soalnya adalah dari dua sanad yang saya baca, mana madarul hadis? Tadi ada dua sanad. Pertama waqala li Khalifah Ibnu Khayyat. Dan yang kedua dari jalan yang lain hadatsana Muhammad ibnu Abi Ghalib. Mana madarus sanad dari dua riwayat ini? Muhammad. Kan? Isma' ya Sa'ad. Ini siapa walinya nih yang dengar? Tidak faham madarus sanad. Sini dikasih kecupan oleh tongkat. Tal. Yaudah sekalian tuh yang tadi tidak baca. Tidak kayak orang Batam. Taib ba'dahu idan kulukum ta'al. Nah tilak aso dipukul biar perhatian. Indah kayak orang Lubuk Linggau. Orang Batam Pekanbaru mayan Pak. Haddatsana Qatadah an Abi Rafi'. Anta kadalik ta'al. Haddatsana Mu'tamir an Abi Sulaiman. Haddatsana Qatadah an Abi Rafi'. An man ba'da hada. Abu Rafi' meriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah. Kemudian dari Nabi. Jadi madarul hadisnya siapa yang benar? Mu'tamir. Mu'tamir an abihi an Qatadah terus sampai ke atas. Taib. Akhirnya selamat juga. Tal salasah. Sini yang 3 orang. Fahim madarus sanad. Dilihat dari sanad yang pertama dan sanad yang kedua. Siapa yang terulang di situ? Mu'tamir meriwayatkan dari bapaknya. Pelan aja. Yang penting malulah dipukul. Didengar juga sama yang di luar sana. Jadi madarul hadis dari 2 sanad adalah Mu'tamir. Bisa nanti lagi. Orang Batam bisa. Dari Mu'tamir lihat. Mu'tamir kan ada 2 di situ double. An abihi dari bapaknya, dari situlah madarul hadis. Apa faedahnya di saat nanti kita memeriksa hadis, membahas hadis ini sahih ataupun dhaif? Maka di sini kita memeriksa dari mulai Mu'tamir saja. Kenapa tidak dari Khalifah Ibnu Khayyat? Karena dia ada mutabaah. Siapa mutabaahnya di sini nanti? Muhammad Ibnu Ismail. Iya apa tidak? Maka di sini cukup dari Mu'tamir dan seterusnya, diperiksa sanad-sanadnya. Maka di sini alhamdulillah sanad yang pertama telah kita periksa, tinggal sanad yang kedua. Maka di sanad yang kedua pun mulai dari Mu'tamir itu sama. Berarti kalau begitu kita bahas siapa
dari gurunya Imam Al-Bukhari sebelum Mu'tamir. Maka di sini kesimpulannya, jika rawi-rawi ini dhaif, tidak ada muskilah. Lima ada li'anna riwayat yang sebelumnya dari gurunya Imam Al-Bukhari yang Khalifah Ibnu Khayyat itu tadi rawi yang saduk. Dan misalnya dua rawi ini, Muhammad Ibnu Abi Ghalib misalnya dhaif, dan juga Muhammad Ibnu Ismail nanti dhaif, itu tidak berpengaruh karena telah diikuti sanad yang pertama dengan rawi yang siqah ataupun saduk tadi, Khalifah Ibnu Khayyat. Fahimtum al-an? Apa itu madarus sanad? Maka itulah yang dicari oleh para muhaddisun di zaman dulu. Mereka mencari madarus sanadnya dari mana, dan begitupun para bahisin, orang-orang yang memeriksa hadis, yang menulis kitab, menulis hadis. Maka mereka akan mengumpulkan hadis-hadis dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dikeluarkan oleh At-Tabari di tafsirnya. Namun semuanya kembali kemana? Misalnya ke Qatadah dari Anas. Sudah, tinggal diperiksa Qatadah dari Anas. Fahimtum? Maka ini praktek dari ilmu hadis. Kita masuk kepada rawi dari sanad yang kedua, Muhammad Ibnu Abi Ghalib. Maka dia adalah Al-Qumisi, bil qaf, bukan kumis. Al-Qumisi atau Yalisi, kemudian tinggal di Baghdad. Maka dia rawi yang siqah, hafidh, di atas derajat siqah, dan dia termasuk sepantaran Imam Al-Bukhari, tobaqohnya ihda asar, seperti Imam Al-Bukhari. Maka bukan guru besarnya Imam Al-Bukhari. Lalu kenapa Imam Al-Bukhari meriwayatkan di sini jalan yang kedua? Maka itu kelebihan Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari banyak gurunya. Dia mengambil hadis dari guru ini, dari guru itu, dan dari guru yang lain. Maka di sini Muhammad Ibnu Abi Ghalib di atas derajat siqah, sepantar dengan Imam Al-Bukhari di tobaqah yang ke-11. Adapun Muhammad Ibnu Ismail di sini siapa? Apakah Imam Al-Bukhari? Jelas bukan Imam Al-Bukhari, karena Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari dia. Maka siapa Muhammad Ibnu Ismail? Di sini Muhammad Ibnu Ismail Al-Basri. Dan Muhammad Ibnu Ismail Al-Basri ini yang akan nanti mempertemukan dengan Mu'tamir, seperti di sanad yang pertama. Lalu bagaimana Muhammad Ibnu Ismail Al-Basri? Dia rawi yang thiqah, dithiqahkan Abu Hatim dan Saleh Ibnu Muhammad Jazrah. Maka rawi ini rawi yang thiqah, dan dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di Taqrib thiqatun. Maka dari pengetahuan kita kepada kedua gurunya Imam Al-Bukhari di sanad yang kedua, bahwa Muhammad Ibnu Abi Ghalib imam, dan Muhammad Ibnu Ismail Al-Basri thiqah, dan juga gurunya Imam Al-Bukhari di sanad pertama Khalifah Ibnu Khayyat saduk. Maka ini alasan kenapa Imam Al-Bukhari memberikan dua sanad, karena guru yang pertama Khalifah saduk, maka diambil jalan yang lain. Tinggal ada soal lagi. Tadi mikrofon di mana? Idan indak sahib mikrofon. Aina anzal fi as-sanad wa aina ali as-sanad? Aina al-ulu al-isnad wa aina isnad nazil? Ha? والإسناد من طريق خليفة بن خياط وأنزل الإسناد من طريق محمد بن أبي غالب. Kenapa dikatakan ulul isnad? Karena Al-Bukhari yarwi mubasharah min tabaqah al-ashirah.
Jawabnya langsung kepada mu'tamir hanya satu. Kan madarnya mu'tamir, fahim? Idan limada Ali li'anna al-Bukhari wasala ila mu'tamir madarus sanad bisanad wahid khalifah faqat. Walakin fi sanad atsani birawiyin bi Muhammad ibn Abi Ghalib wa bi Muhammad ibn Ismail, baru setelah itu Mu'tamir ibnu Sulaiman, fahim? Maka dinamakan sanad yang ali karena semakin sedikit sanadnya kepada an-nisbi, maksudnya kepada Mu'tamir itu nisbi, kepada Nabi itu mutlak, itu yang diinginkan. Maka kepada Mu'tamir sebagai madarus sanad, Imam Al-Bukhari hanya butuh satu. Maka soal kepada saudaranya, sama-sama dari Pekanbaru, aina aqwas sanad? Setelah tadi kita mengetahui mana sanad yang ali dan mana yang nazil, mana yang turun dan mana yang tinggi. Nah sekarang mana yang lebih kuat sanadnya? Sanad lima ada. Karena di sanadihi kulluha thiqatan. Lianna Muhammada wa Muhammad ay Muhammad bin Abi Ghalib wa Muhammad ibn Ismail thiqah aqwa min Khalifah ibnu Khayyat wa huwa saduq. Ahsantum. Maka beginilah cara mengetahui ilmu hadis. Kemudian muadzin, khalas, al-muadzin yuadzin. Bismillah. Sekarang kita masuk kepada matan yang pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabatnya Abi Hurairah. Qala lamma qadallahu al-khalqa. Maka Allah setelah menciptakan dari makhluk-makhluknya, kataba kitaban,
kataba kitaban. Allah itu menulis dari kitab yang disimpan indahu, di mana fahuwa fauqal arsy, di atas dari arsy-nya. Maka semua catatan yang Allah catat itu semuanya ada, yang akan terjadi mulai saat itu sampai akhir zaman, dan disimpan oleh Allah di atas arsy-nya. Adapun di lafaz yang kedua, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Maka di sini Allah menulis seluruh dari perkara-perkara sebelum menciptakan makhluk. Maka permasalahan ini tidak menjadi permasalahan yang pelik, di mana di hadis yang pertama disebutkan qadallahul khalqa kataba kitaban, dan di sini disebutkan kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Maka di hadis yang pertama seolah-olah qadallahul khalqa kataba kitaban, maknanya Allah menciptakan dahulu. Maka di sini tidak ada tartib di hadis yang pertama. Tapi di hadis yang kedua ada tertib apa? Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al khalqa. Maka mana begitu dari dua riwayat ini yang diawali? Apakah menulis dulu atau menciptakan dulu? Maka di hadis yang kedua faidahnya sangat besar. Kenapa kita baca sekaligus? Di sini menjelaskan innallaha kataba kitaban qabla. Maka di hadis yang pertama tidak disebutkan tartibnya, menciptakan dulu kemudian menulis, atau menulis dulu baru menciptakan. Maka di dalam hadis yang kedua Allah menulis dulu. Innallaha kataba kitaban, ditulis skenario akan lahir kelak Said Al-Bandunji, dan dia akan demikian dan demikian, dan mempunyai anak namanya demikian dan demikian, dan anaknya demikian dan demikian, terus beruntun dari satu Said. Bagaimana dengan Adam alaihissalam, mempunyai anak dan keturunan sampai kepada Ismail, Ismail kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dan keturunannya terus. Maka lihat bagaimana skenario yang ditulis oleh Allah. Innallaha kataba kitaban, Allah menulis kitab qabla an yakhluqal khalqa. Berarti penciptaan setelah ditulis atau tidak? Di hadis yang kedua, fahimtum aula? Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al khalqa, menulis dulu, setelah itu barulah menciptakan. Maka penulisan qabla an yakhluqal khalqa, sebelum penciptaan makhluk. Ini faidah yang bisa kita ambil di saat kita menggabung hadis-hadis. Oleh sebab itu para ulama jika ingin mengambil faidah hadis dan kesahihan hadis, maka jam'u turuq, dia mengambil riwayat. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Ini hadisnya dari Abi Hurairah, sanadnya kepada Mu'tamir Ibnu Sulaiman an Abi. Dari Sahih Al-Bukhari saja terjadi ikhtilaf dari gurunya Imam Al-Bukhari, dan lafadznya tadi. Maka bagaimana jika hadis ini datang juga dari sahabat selain Abi Hurairah misalnya, datang dari Ali, datang dari Ibnu Abbas dengan lafadz-lafadz yang berbeda, dan di lafadz Ibnu Abbas dikeluarkan Abu Daud sanadnya berbeda, dhaif ternyata, dan seterusnya. Maka pekerjaan ahlul hadis bukanlah pekerjaan yang mudah dan sahal. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu hadis, dia mempunyai kebutuhan untuk bersabar. Sabar duduk membahas hadis, bisa jadi satu hadis 2 hari, 3 hari, kurang atau lebih. Maka di dalam hadis ini faidahnya Allah
menulis kitab sebelum menciptakan makhluk. Maka setelah menulis kitab diciptakan makhluk. Dan kemudian di ujungnya disebutkan fahuwa maktubun indahu fauqal ars. Ingin memberitahukan bahwa di mana disimpannya lauh al-mahfud itu, catatan-catatan itu di atas ars. Kemudian di sini ada ucapan yang lain, faidah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Bahwa rahmatku itu lebih mendahului daripada kemarahanku. Maka di sini kita menetapkan dua sifat. Sifat rahmah dan sifat ghadab. Adapun sifat rahmah, maka ma'ruf Allah itu mempunyai sifat ar-rahmah seperti banyak pendalilannya di Al-Quran. Di Al-Fatihah Allah berfirman Ar-Rahmanir Rahim, dan ayat-ayat yang lain yang banyak. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun pendalilan di dalam hadis seperti di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahidnya rahmatullah. Maka rahmat Allah di sini pendalilan bahwa Allah mempunyai sifat rahmah. Ini ma'ruf. Adapun sifat yang kedua ghadab, maka Allah mempunyai sifat marah. Iya. Mana dalilnya? Di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan sifat rahmah sifat fi'liyah, dan sifat ghadab sifat fi'liyah. Apa itu makna sifat fi'liyah? Sifat yang tidak selalu menetap dengan Allah. Kadang-kadang dia melaksanakannya, kadang-kadang tidak. Fahim? Adapun sifat yang dzatiyah, sifat yang menempel terus kepada Allah, seperti sifat wajahnya, sifat tangannya. Adapun sifat marah dan sifat mengasihani, memberikan rahmat, itu sifat fi'liyah keduanya. Maka ghadab dari sifat fi'liyah juga, dan pendalilannya banyak di Al-Quran. Seperti misalnya di surat Toha, Kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahillu alaikum ghadabi. Fayahillu alaikum ghadabi. Maka akan menyebabkan kepada kalian kemarahanku. Maka di sini menjadi pendalilan tentang marahnya Allah. Dan juga di dalam Al-Mumtahinah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, kalian itu saling mencintai bersama orang-orang yang ghadiballahu alaihim, Allah membenci mereka. Maka ini menjadi pendalilan Allah membenci mereka. Siapa? Al-Yahud wan Nasara dan orang-orang musyrik kafir. Maka dilarang kaum muslimin untuk meminta pertolongan kepada mereka, misalnya di bawah perlindungan mereka. Tidak. Allah marah kepada mereka, dan kalian meminta perlindungan dari mereka, meminta tolong dari mereka. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Dan pendalilan di dalam hadis banyak juga, seperti hadis yang muttafaqun alaih tentang syafa'ah, yang mana Nabi Muhammad SAW di saat dimintai syafa'atul kubro. Dan makna syafa'atul kubro adalah syafaat dari orang-orang yang ada di mahsyar, yang mana mereka meminta kepada para nabi untuk memberikan syafaat agar Allah segera untuk menghisab mereka dan menyelesaikan perhitungan-perhitungan dari mereka. Siapa yang berhak masuk surga, masuk surga. Yang berhak masuk api neraka, masuk api neraka.
Namun beberapa tahun wallahu a'lam Allah membiarkan mereka di mahsyar dalam keadaan kepanasan. Seperti hadis Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, tudna syamsu ala ru'usil khalaik bimiqdari mil. Maka manusia akan dikumpulkan dalam keadaan kepanasan, mentari hanya 1 mil saja. Maka orang ini kepanasan, semua orang. Dan di antara hadis disebutkan ada yang keringatnya ila ka'bih wa ila rukbatih wa ila haqwih bal yuljimuhul arqu iljaman. Dari keringat yang mengucur dari badan itu ada yang sampai kepada 2 mata kakinya, ada yang sampai kepada betisnya, ada yang sampai kepada pinggangnya, ada yang berenang-renang dari keringatnya. Maka perkara yang sangat dahsyat pada saat itu. Dan manusia dibiarkan begitu saja oleh Allah. Maka akhirnya inisiatif dari manusia-manusia ini, bagaimana kalau kita pergi meminta syafaat kepada para nabi. Maka syahidnya di sini mereka datang kepada para nabi, di antaranya Nabi Adam. Maka dikatakan, ya Adam, wahai Adam, mintalah kepada Allah syafaat. Apa yang terjadi kita sekarang? Sampai kapan Allah membiarkan kita? Maka Adam dalam keadaan takut, dia mengingatkan dirinya dan kepada yang bertanya, kamu tidak tahu bagaimana Allah murka di saat aku mendekati pohon di surga yang dilarang oleh Allah dan bahkan memakannya misalnya. Maka Allah berfirman, fala taqrabu hadhihi syajarah. Maka janganlah kalian ataupun Adam dan Hawa mendekati pohon ini. Maka akhirnya mereka mendekatinya dan memakan buahnya. Maka kemurkaan Allah dan berkata Adam, inna rabbi qad ghadibal yauma ghadban lam yaghdab qablahu mislah. Maka Allah telah murka kepadaku, di mana kemurkaan itu tidak pernah aku melihat Allah murka kepada makhluknya kecuali kepadaku. Maka ini pengakuan Adam dan ini poin pendalilan tentang kalimat bahwa Allah murka. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ayat Al-Quran tadi yang kami baca dan juga hadis menetapkan bahwa al-ghadab, sifat marah, itu adalah sifat untuk Allah. Maka dalam permasalahan seperti ini jangan kita membuangnya dan jangan kita mengatakan tidak pantas Allah kok pemarah. Maka kita menetapkan sifat apa yang berhak untuk Allah. Karena apa? Karena Allah telah menyifatkan atas dirinya di dalam ayat Al-Quran tadi, la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim. Allah murka kepada mereka, orang-orang musyrik. Maka kita tetapkan sifat murka untuk Allah. Lalu apa hikmahnya? Disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah menyebutkan sifat rahmah dan juga sifat murka. Maka maknanya di sini bahwa Allah tidak lemah seperti manusia. Misalnya, bagaimana orang itu? Ada seorang yang mau merampok seseorang, ditanyai, orang ini gimana? Oh, itu orangnya baik sekali, baik. Wah, udah, nanti malam aku rampok. Akhirnya datanglah 2 perampok, gedor pintu. Mungkin dia nanti akan kencing. Kenapa? Terlalu baik. Takut dengan penyamun, digedor pintu, bum bum bum. Bukannya nyuri, sengaja mengabarkan bahwa dia mau mengambil uang. Maka kemudian dibuka pintunya, kemudian ditodongkan bahwa saya penyamun ingin mengambil harta yang ada. Maka di sini sifat orang yang baik ini menyebabkan kepada si perampok ini sifat yang lemah, sehingga perampok ini tidak takut kepadanya dan menjadi sangat berani. Maka sifat baik
jika dia hanya berkesendirian baik, maka bisa jadi sifat yang lemah. Namun di sini Allah selain Maha Rahmah juga pemarah, yaghdabu. Maka sifat marah, Allah mempunyai kekuatan, bisa memarahi orang-orang yang berbuat kemungkaran kepadanya, kemaksiatan kepadanya. Kalau hanya disifatkan Allah itu lemah lembut, maka orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepadanya tidak akan takut, fahim? Karena menyifati Allah Ghafurun Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Akhirnya berbuat dosa, misalnya dia melaksanakan dosa, ditegur, ya akhi ittaqillah, Allah gampanglah, Allah kan Maha Pengampun dan Penyayang. Namun di sana ada ayat-ayat Allah memurkai suatu kaum dan Allah sangat murka. Dan juga di dalam ayat yang lain misalnya syadidul iqab, Allah itu sangat keras balasannya. Dan di ayat yang lain dzuntiqam, Allah itu sangat kuat pembalasannya. Maka dari sini pun hamba-hambanya yang mana dia melaksanakan dosa-dosa akan sedikit tertahan, karena Allah itu Maha Rahmah kepada hambanya yang baik, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, dan balasannya sangat kuat kepada orang-orang yang berani untuk bermaksiat kepadanya. Maka penggabungan dua sifat ini, sifat rahmah dan sifat ghadab, tidak membuat perkara yang buruk oleh Allah. Allah pemarah, tidak merupakan keburukan, karena kemarahan kepada orang-orang yang berdosa kepadanya itu suatu perkara yang baik. Namun kalau Allah disifati lembut saja, maka orang-orang yang berbuat kufur, berbuat kesyirikan, berbuat ingkar kepada Allah, bahkan membunuh para rasul, membunuh kaum muslimin, maka dibiarkan begitu saja. Allah Maha baik. Jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, misalnya. Tidak. Tetapi di sini ada iqab. Maka inilah dari hikmah kenapa Allah mempunyai sifat-sifat yang lemah lembut dan sifat-sifat yang keras. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat kuat bagi mereka orang-orang yang makar kepadanya, dibalas dengan pembalasan yang kuat. Dan bagi mereka orang-orang yang beribadah kepadanya lemah lembut, Allah lebih lembut kepada mereka. Faham? Ini dari penggabungan dua sifat ini. Maka kembali kepada tadi, dua orang penyamun ini di saat mendengar bagaimana orang yang nanti malam akan kita satroni, orangnya baik, wah udah digedor aja pintu, mungkin kencing duluan, kemudian kita tinggal minta aja, keluarkan semua harta benda. Oh si Taib, yes, dan seterusnya, dikumpulkan semuanya, karena sifatnya hanya baik. Namun di saat dua orang ini menanyakan, nanti malam kita akan menyatroni rumah siapa? Rumah juragan kaya di sana, tetapi dia jago kungfu dan seterusnya. Belajar di Cina di Shaolin Temple 9 tahun. Nah, mikir. Seperti itu. Begitupun di sini sifat Allah yang rahmah digabung dengan sifat Allah yang maha murka dan marah. Maka hikmahnya di sini Allah yang maha lembut kepada hamba-hambanya, sangat menyayangi hamba-hambanya yang berbuat baik dengan melaksanakan ibadah dan beriman kepadanya, dan Allah sangat murka dan membalas dengan balasan yang pedih dan perih bagi mereka orang-orang yang durjana. Maka di sini disebutkan di dalam hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi. Setelah kita mengetahui dua sifat ini, lalu bagaimana yang dominan dari Allah? Seperti sekarang seseorang tadi kembali, bagaimana sifat orang ini baik sekali. Maka tiap ketemu di jalan senyum, tiap mampir harus makan dulu, tiap dia mengambil di warungnya, ambil aja,
nggak usah dibayar, dan seterusnya. Dan yang satu lagi pemarah, sumbu pendek, sedikit-sedikit meledak, kucingnya dilempar, ngamuk, demikian marah, dan seterusnya. Akhirnya sifat orang ini berbeda dengan yang awal tadi. Namun Allah Jalla wa'ala di sini menggabung keduanya. Adapun dua manusia tadi, maka kita katakan orang yang lemah lembut itu bagaimana sifatnya baik, tidak mempunyai sifat kasar sama sekali. Dan yang kedua, dia pemarah, sangat kasar, sumbu pendek, tidak pernah baik. Maka di sini Allah Jalla wa'ala menegaskan dari dua sifat yang ada padanya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Maknanya, namun dari sifatku yang dua yang saling bertolak belakang ini, dominan Allah Jalla wa'ala dalam keadaan rahmat. Jadi kita simpulkan, kita mempunyai Rabb, Allah yang mempunyai dua sifat tadi. Maka jika kita berdoa kepadanya, kita meminta, ya Allah aku sakit, sembuhkan aku. Ya Allah aku dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa, berikanlah aku rizkimu. Allah menyayangi kita selama kita melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sholat 5 waktu seperti sekarang, dan menuntut ilmu dan yang lainnya. Dan awas, di saat kita melampaui batas, ini perkara yang haram dan kita tidak peduli, maka awas, Allah sangat murka. Allah balasannya sangat kuat. Allah maha melihat dan maha penyayang. Namun jika melihat hambanya dalam keadaan berbuat keburukan kepadanya, Allah akan membalasnya dengan lebih keras. Maka di sini inna rahmati sabaqat ghadabi, maknanya yang dominan dari sifat Allah penuh rahmat. Namun awas, jangan berani-berani untuk berbuat keburukan, maka Allah akan murka. Dan permasalahan ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa sifat rahmat Allah maha luas. Dengan apa coba? Di sana banyak yang berdosa. Allah masih menunggu semoga mereka bertaubat, tidak langsung diadab. Maka oleh sebab itu, dari rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad yang hidup di zamannya dan kepada kaum yang tidak menerima dakwah, tidak diadab tuntas seperti zaman Lut dan zaman Nabi Nuh ditenggelamkan, dan zaman Nabi Musa mereka ditenggelamkan di laut semuanya, dan kaum Ad wa Thamud dan yang lainnya yang antum semuanya tahu di dalam Al-Quran. Maka Allah dengan penuh rahmatnya kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Abu Talib, pada gembong-gembong Quraisy, agar ditunggu taubatnya. Dan mereka mati ketiga ini dalam keadaan kufur musyrik, berhak api neraka. Namun dengan dijadikan oleh Allah Fathu Makkah, di mana Nabi memerangi mereka di tempat mereka di Makkah, maka hancurlah hegemoni keagungan mereka orang-orang musyrik Quraisy di Makkah. Didatangi oleh Nabi. Apa faidahnya? Allah menginginkan mereka mendapatkan hidayah dalam keadaan terpaksa dan tidak terpaksa. Mereka masuk Islam, menyerah, dan mereka diampuni dosa-dosanya. Maka ini menunjukkan juga bahwa inna rahmati sabaqat ghadabi. Kenapa Allah tidak murka kepada kufar Quraisy? Hancurkan saja. Abu Jahal dari dulu dimatikan, diberi mereka itu adab yang perih dan pedih. Allah tidak menginginkan. Maka ini pendalilan dari inna rahmati sabaqat ghadabi. Maka Allah memberikan kepada mereka orang-orang kufar Quraisy, kebanyakan dari mereka bertaubat dan masuk kepada Islam, wa yadkhuluna al-Islam dalam keadaan afwajan seperti di Al-Qur'an. Maka inilah yang bisa kita berikan, dan ini dalil dari inna rahmati sabaqat ghadabi. Maka hadis ini hadis tentang Al-Qadar, dan madarus sanad siapa? Mu'tamir ibnu Sulaiman an abihi an Qatadah an Abi Rafi' an Abi Hurairah. Adapun di sanad yang pertama,
maka dari Khalifah Ibnu Khayyat, dan sanad yang kedua dari Muhammad Ibnu Abi Ghalib dan dari Muhammad Ibnu Ismail. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna, dan insyaallah tasmi